Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, sebelum kita bahas edisi kali ini, saya ingin menyapa-nyapa dulu ya. Kemarin minta disapa banyak banget di kolom komentar. Tapi kami nggak bisa menyapa kalian satu persatu karena kami juga nggak hafal kalian juga ya. Tapi kami ucapkan bagi yang baru bergabung di channel ini, selamat datang di channel Rio Riasport. Semoga saja kalian betah dan juga kalian bisa terhibur dan bisa lebih sedikit mengetahui apa yang ada di sepak bola Indonesia. Dan bagi yang udah setia di channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian pada channel Rio Riasport. Oke. Nah, seperti biasa kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja yang akan kita bahas adalah pertandingan di pekan ke-33 antara tuan rumah Persib Bandung kontra Borneo FC. Sebuah laga yang entahlah, kami pun nggak tahu ini di judulnya apa ya enaknya ya, apakah laga big match ataupun laga apa, kami pun nggak tahu. Terserah kalian mau namain laga ini laga apa ya, itu terserah kalian. Makanya kita akan cari tahu nih, sebenarnya ada apa sih di balik laga kali ini dan ada kontroversi apa ataupun kejadian apa yang menyelimuti laga kali ini ya, laga antara peringkat 1 atau katanya sih juara regular series ya dengan tim yang tengah berjuang untuk finish di urutan kedua. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih tetap sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Borneo FC. Inilah beberapa fakta yang terjadi di balik laga antara Persib Bandung kontra Borneo FC. Full squad. Bener dong, apa yang pernah kami bahas, kalau Borneo FC jumpa Persib pasti akan full tim kan? Terbukti kan? Katanya buat Champion Series apa emang sengaja ngalah tuh di 2 laga kemarin, dan habis itu jumpa Persib main habis-habisan buat ngejegal Persib. Lucu. Stefano Lillipali. Di laga ini Stefano ini bagaikan Lionel Messi, bukan soal skill ya, tapi Stefano berkali-kali protes keras sama wasit, tapi wasit Rio Permana Putra nggak juga ngasih kartu kuning. Ya iyalah, wajar lah, kan dia ini pemain kesayangan Borneo FC yang juga pemain kesayangan LIB. Nick versus Hendro. Ini kan lucu nih wasit. Nick lakukan sikutan pada Kadenazi, langsung dikasih kartu kuning. Giliran Hendro lakukan sikutan sama Deddy Kusnandar, diademin aja tuh, dibiarin, nggak dikasih kartu. Yang emang sulit sih kalau lawan tim panitia. Gol David da Silva. Gol David da Silva di menit ke-20 adalah gol ke-26 DDS musim ini, dan ini assist ke-5 Beltrame musim ini. Jersey sobek. Ini terlihat ya kalau pemain Borneo FC ini sangat ngotot di laga ini, sampai jersinya Alberto Rodriguez ini robek loh. Padahal jersey Persib ini, apalagi yang player isu ini, adalah jersey terkuat di Liga 1 musim ini. Ini sampai sobek kayak gitu, berarti kan bisa dibayangin tuh sekeras apa tuh tarikan pemain Borneo FC sama si Alberto Rodriguez. Kok diam-diam aja wasit ya? Gol Ciro Alves. Gol Ciro Alves di menit ke-69 adalah gol ke-15 Ciro musim ini, dan ini assist kedua Stefano Beltrame di laga ini dan ke-6 di musim ini. Rizky Dwi, ini pun harusnya kartu kuning kedua nih, sebab pelanggaran Rizky Dwi pada Rian Kurnia ini disengaja banget. Tapi ya udahlah, wasit asal Sleman ini nggak ngasih kartu apa-apa yuk sama Rizky Dwi. Dan akhirnya apa? Nyetak gol kan. Coba kalau tadi dikasih kartu kuning kedua, pasti gol ini nggak akan terjadi loh.
Adam Alizé versus Alberto Rodriguez. Inikah yang disebut pemain kelas timnas Indonesia? Pertandingan udah kelar loh. Harusnya kan junjung tinggi sportivitas dan fair play. Tapi Adam Alizé malah ngamuk-ngamuk sama Alberto. Inikah yang dibilang Lord Tahir 11-12? Lucu. Sejak pindah ke Borneo FC, Adam Alizé yang religius pun jadi seperti lupa diri ya. Ya inilah seperti pepatah bilang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pemain paling menonjol, ingat ya, pemain paling menonjol di laga ini. Kami pikir ada beberapa pemain yang menonjol seperti duet rodanya Persib, Alberto Rodriguez dari Persib dan Stefano Beltrame dari Persib. Nah, kalau dari Borneo FC yang paling menonjol menurut kami adalah Alvarezi Buffon. Ini bek kiri yang atau bek kanan yang luar biasa ya. Kemenangan versus kekalahan. Dengan kemenangan ini Persib jadi satu-satunya tim di Liga 1 musim ini yang nggak bisa dikalahkan Borneo FC. Sebab di pertemuan pertama hasilnya imbang dan di pertemuan kedua justru kalah dari Persib. Nah, sementara bagi Borneo FC dengan kekalahan ini adalah hat-trick kekalahan beruntun di musim ini ya. Baru pertama kali ya, 3 kali beruntun Borneo FC kalah di musim ini. Kesimpulannya adalah, awalnya kami ini khawatir para pemain Persib ini akan ada yang mengintimidasi untuk main acak-acakan. Sebab ya, kalaupun ternyata ada yang mengintimidasi atau memerintah para pemain Persib untuk main acak-acakan, itu kami pastikan bukan perintahnya Boyan Hodaklu ya, tapi perintah dari orang-orang lain yang nggak tahu kami pun siapa itu. Tapi rupanya ancaman dari Bobotoh kepada para pemain Persib ini lebih mengerikan bagi para pemain Persib. Sebab ketika ketua Viking Tobias Ginanjar menemui bos Persib, para Bobotoh ini memberikan ultimatum pada para pemain Persib. Jika ada yang berani main mata, maka akan disikat habis. Dan ini terbukti ya, di laga ini para pemain Persib ini ngotot banget ingin menang, terutama 3 penyerang di depan, Siro, Stefano, dan juga DDS. Ya, meskipun kami masih melihat ada para pemain Persib yang mainnya setengah-setengah di laga ini seperti Dado, Febri, Irianto, dan Maklok, tapi itu tertutupi dengan penampilan gemilang dari Siro, DDS, dan Stefano. Tentunya selain 2 tower kembar di belakang, Nick dan Beto ya. Dengan kemenangan ini Persib dipastikan finish sebagai runner-up regular series. Sebab meskipun ya menyisakan 1 pertandingan lagi, poin Persib ini nggak akan terkejar oleh Bali United ya. Meskipun nanti di pertandingan tadi misalnya Persib kalah dari PSS Sleman dan Bali United menang, tetap poin akhirnya adalah 62, sementara Bali United poin akhirnya itu cuma 61. Cuma kan yang jadi pertanyaan, apakah akan ada konspirasi lagi nih dan Persib lagi-lagi digagalkan ke AFC seperti musim 2021, 2022, dan 2022-2023 yang gagal ke AFC, padahal Persib itu jadi runner up. Digagalkannya sama siapa ya? Mafianya siapa ya? Kalian tahu lah, LIB dan PSSI. Nah, apakah akan ada kong kali kong lagi nih? Tiba-tiba ada keputusan nih yang lolos AFC itu juara regular series dan juara champion series. Ya kalau ini sampai terjadi, ya kami persilahkan buat Bobotoh ngegeruduk kantor PSSI. Jangan cuma bengong. Udah 2 kali loh tim kalian ini dizolimi. Masa cara licing wae? Ini kalau Persebaya yang kena seperti ini nih, itu pasti bonek udah habis tuh ngebakar kantor PSSI, ya nggak? Jangan ini mah katanya tim dengan pendukung terbesar di Asia, tapi kok beraninya cuma posting atau perang di sosmed doang? Tunjukin dong kalau tim kalian dizolimi, ya geruduk tuh PSSI. Sementara di kubu Borneo FC, kami jelasin ya buat yang komentar Borneo FC sengaja tuh mengalah sama Persib. Itu buktinya Lili Pali dan Kadenazi ditarik dan gak mainin Leo Lelis dan William Pluim.
Menurut kami, Borneo bukan mengalah. Lili Pali ditarik itu sebab udah kebawa emosi. Ini bahaya. Kalau bisa terus dipanasin sama Nick Wipper, bisa mandi lebih cepat tuh Lili Pali. Gitu juga dengan Kade Nazi. Udah 2 kali loh Kade Nazi ini ditolong sama wasit. Kalau enggak, babak pertama aja udah kartu merah tuh Kade Nazi. Makanya ditarik di babak kedua. Soal William Pluim dan Leo Lelis yang nggak dimainkan, ya berarti kalian bukan pendukungnya Borneo dong. Kan kalian tahu Leo Lelis itu sampai akhir musim nggak main karena cedera. Begitu juga dengan William Pluim. Nah, di sini kalian harusnya udah paham ya kenapa Borneo FC ini bisa lama unbeaten-nya dan jarang kalahnya. Masa nggak paham-paham juga? Yang pertama itu karena ada peran William Pluim. Pluim ini perannya sangat vital di Borneo FC. Lili Pali bisa sukses dan gacor sebab adanya peran dari William Pluim. William Pluim hilang, ya Lili Pali pun hilang. Karena sejatinya Borneo FC ini tuh kalau main ya nggak seram-seram amat. Apalagi kalian tahu kalian sendiri ya di laga ini berapa kali coba dibantu wasit. Ya mau bilang apa lagi, emang susah kalau lawan tim panitia. Siapa coba yang berani sama timnya Sekjen PSSI ya kan? Khusus untuk di laga ini mungkin orang awam mikirnya Borneo FC ini menguasai permainan, menguasai bola dan juga posisinya banyak. Itu memang benar di laga ini Borneo FC ini menguasai permainan, itu nggak salah. Tapi buat kami itu salah sebab justru menurut kami Borneo FC lah yang terperangkap oleh permainan pragmatisnya Boyan Hodak. Sebab semua juga tahu di eranya Boyan Hodak ya Persib mainnya seperti ini, pragmatis, nunggu dan andalkan counter attack. Borneo memang mampu mengurung pertahanan Persib, tapi ketika final pass alias penyelesaian akhirnya itu sangat minim. Golnya Rizky Dwi itu gol keberuntungan. Coba kalau wasit asal Sleman ini nggak picek dan nggak dibayar, itu pelanggaran Rizky Dwi pada Rian Kurnia harusnya udah kasih kartu kuning kedua tuh dan gol ini nggak bakalan terjadi. Makanya ya, yang kemarin komen dan menghujat kami dan bilang kalau kami ini terus ngejelekin Borneo FC, kami ya akuin ya, tapi itu kan kami udah kasih buktinya lawan PSM 5 kontroversi dan menguntungkan bagi Borneo FC. Nah di laga ini pun sama 5 juga kontroversinya, tapi ya itulah, itu hak masing-masing, terserah kalian. Kan pendukung tim itu pasti ngebelain klubnya dong. Kalau ada yang bilang kami ini terlalu memihak kepada Persib, ya silakan saja, itu hak kalian. Tapi kan pertanyaannya, kalau kami terlalu memihak Persib, kenapa kami harus menayangkan pertandingan PSM versus Borneo FC dan kami ngebelain PSM? Ayo. Makanya ya, jadi manusia itu mulailah berani mengakui kesalahan sendiri. Kalau manusia itu selalu merasa paling benar, maka dia akan terjerembab dalam keterpurukan. Kami akui, kami sering mengkritik dan menyudutkan tim-tim tertentu dan juga PSSI. Itu mungkin ada yang bilang kami salah ataupun apa ya, tapi kami lakukan itu, kami berdasarkan fakta. Kami akui, kami pernah mengkritik dengan keras Witan Sulaiman dan kami akui kami pun salah. Makanya ya, kita itu sama-sama belajar dari lagunya Rhoma Irama. Orang yang baik bukanlah orang yang gak pernah lakukan kesalahan, tapi yang mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Jangan kayak Toel, udah salah, ngotot lagi. Man of the match, kami memilih Ciro Alves di laga ini sebagai man of the match. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami bedah, yang bisa kami tangkap di laga kali ini ya, antara Persib Bandung kontra Borneo FC. Jika ada yang kurang atau yang mungkin miss atau meleset, silakan tambahin aja di kolom komentar ya, karena kami pun gak bisa terlalu jeli untuk melihat hal seperti ini. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kami ucapkan kembali ya, kami nggak bisa menyapa kalian satu persatu, kami nggak hafal kalian semua. Dan terima kasih yang udah mengirimkan semua kritik dan saran kepada kami ya. Kami akan coba baca satu persatu kalau kami ada kesempatan dan waktu. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.